Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradista Intan Sufiah, NIM 211420041 dari Rombel Linguistik 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiolinguistik, yaitu kedwibahasaan dan diglosia. Yang pertama adalah kedwibahasaan. Berikut adalah saya akan memaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai kedwibahasaan. Mackey dalam Rusiana menjelaskan bahwa kedwibahasaan adalah the alternative use of two of more languages by the same individual, atau kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih oleh seseorang. Menurut Mackey, dalam membicarakan kedwibahasaan tercakup beberapa pengertian seperti masalah tingkat, fungsi, pertukaran atau alih kode, pencampuran atau campur kode, interferensi, dan integrasi. Selanjutnya, menurut Windridge, beliau menjelaskan kedwibahasaan adalah the practice of alternately using two languages atau kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Dan selanjutnya, menurut Krida Laksana, dalam kamus linguistik, dwibahasa atau bilingual memiliki arti mampu atau biasa memakai dua bahasa, bersangkutan dengan atau mengandung dua bahasa. Jadi, dwibahasa merupakan kemampuan menggunakan dua bahasa seperti bahasa nasional dan bahasa asing, maupun bahasa daerah dan bahasa nasional. Berikut adalah beberapa hal yang menyangkut mengenai kedwibahasaan. Yang pertama adalah interferensi. Dalam peristiwa interferensi, digunakan unsur-unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap sebagai suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah alih kode. Alih kode adalah peristiwa pergantian suatu bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Yang ketiga adalah campur kode. Campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih atau dua varian dari sebuah bahasa dalam suatu masyarakat tutur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diglosia. Berikut adalah pengertian diglosia menurut para ahli. Yang pertama adalah Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Selanjutnya dari pendapat Ahmad dan Abdullah memaparkan bahwa diglosia diidentikan dengan situasi kebahasaan yang menunjukkan adanya pemakaian bahasa tinggi dan rendah dalam suatu masyarakat tutur. Yang ketiga adalah pendapat dari Krida Laksana yang menjelaskan bahwa diglosia adalah situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Satu varian diberi status tinggi dan dipakai untuk penggunaan resmi atau penggunaan publik dan mempunyai ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservatif. Varian lain mempunyai status rendah dan dipergunakan untuk komunikasi tak resmi dan strukturnya disesuaikan dengan saluran komunikasi lisan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan kedwibahasaan dan diglosia. Hubungan yang pertama adalah diglosia dan bilingualisme. Hampir setiap orang dalam kelompok masyarakat ini mengetahui ragam atau bahasa tinggi dan bahasa rendah. Kedua ragam atau bahasa tersebut akan digunakan menurut fungsinya masing-masing dan tidak dapat dipertukarkan. Misalnya, pada penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia digunakan dalam pergaulan pendidikan dan bahasa Jawa digunakan di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah hubungan diglosia tanpa bilingualisme. Kelompok masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok yang hanya berbicara dalam bahasa tinggi, sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara dalam bahasa rendah. Situasi diglosia tanpa bilingualisme contohnya adalah pada masyarakat Jawa yang tinggal di dalam dan luar keraton. Selanjutnya adalah bilingualisme tanpa diglosia. Dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Yang terakhir adalah kelompok masyarakat tanpa bilingualisme dan tanpa diglosia. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil yang dewasa ini tentunya sukar ditemukan.
Masyarakat yang tidak diglosia dan bilingual ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Itu tadi pemaparan materi saya mengenai kedwibahasaan dan diglosia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.